Bab 1316. Keluarga Rong. Seperti yang dikatakan Liu Tu, lokasi keluarga Rong cukup mudah ditemukan. Zhou Yu melintasi udara dan segera menemukan sebuah rumah besar di samping aula utama. Pintu batu besar di pintu masuknya memiliki kata-kata, keluarga Rong, yang terpampang dengan mencolok di atasnya. Zhou Yu tiba di langit di atas pintu batu. Tanpa rasa hormat, dia langsung melepaskan niat membunuh yang kuat. Orang-orang keluarga Rong, keluar sekarang. Teriakan Zhou Yu ini secara langsung memanfaatkan raungan iblis. Gelombang suara hitam yang menakutkan, ditambah dengan Yuan sejati, langsung menyebar ke setiap sudut kediaman keluarga Rong. Dalam sekejap, semua kaca, dekorasi, dan lampu di seluruh keluarga Rong hancur berkeping-keping. Banyak murid yang tingkat kultivasinya di bawah alam bawaan agung menjadi pucat, pusing, dan jatuh pingsan ke tanah. Teriakan mengerikan ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terang-terangan terhadap keluarga Rong. Sejak keluarga Rong mendirikan dirinya di kuil Dewa Pil, mereka tidak pernah menghadapi provokasi seperti itu selama lebih dari 1000 tahun. Tepat saat suara Zhou Yu jatuh, teriakan marah segera terdengar dari dalam kediaman Rong. Siapa yang berani bertindak sembrono? Berani memprovokasi keluarga Rongku, apakah kalian sudah bosan hidup? Saat kata-kata itu terucap, seorang pria parubaya melayang ke langit dari kediaman keluarga Rong. Bersamaan dengan itu, beberapa sosok melayang ke udara dari berbagai bagian keluarga Rong. Dalam sekejap, Zhou Yu dikelilingi oleh puluhan orang. Masing-masing dari puluhan individu ini memancarkan niat membunuh yang mengerikan, terkunci pada Zhou Yu. Namun, ekspresi Zhou Yu tidak berubah sedikitpun. Dia menatap pria parubaya di depannya. "Siapa kamu?" Pria parubaya itu berkata dengan penuh amarah. "Saya Rong Wanlun, kepala keluarga Rong." "Rong Wanlun? Apa arti Rong Linjiang bagimu?" "Rong Linjiang adalah anakku. Siapa kau yang berani datang ke sini dan membuat masalah dengan keluarga Rongku?" Rong Wanlun menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu menjawab tanpa ekspresi. "Kalau begitu, aku tidak menemukan orang yang salah. Rong Linjiang telah menangkap wanitaku. Dia harus segera menyerahkannya. Jika terjadi sesuatu pada wanitaku, aku akan membuat seluruh keluarga Rongmu membayarnya dengan nyawa mereka." Arogan. Mendengar ini, Rong Wanlun langsung marah besar. "Dasar anak sombong. Hanya kamu." Pada saat ini, kepala pelayan di samping Rong Wanlun dengan cepat berbicara. "Kepala keluarga, orang ini bernama Zhou Yu. Dia datang ke pertemuan pertukaran atas nama wakil kepala Aula Li dan memenangkan juara pertama. Tuan muda memang menangkap 2 wanita, dan salah satunya tampaknya adalah tunangannya." Tanpa diragukan lagi, Zhou Yu ini datang untuk wanita itu. Mendengar ini, Rong Wanlun sudah mengerti apa yang telah terjadi. Dia tahu betul karakter putranya. Hal semacam ini jelas merupakan sesuatu yang dapat dilakukan putranya. Akan tetapi, hanya karena putranya bisa melakukan hal-hal seperti itu tidak berarti Zhou Yu berhak memprovokasi mereka di depan pintu rumah mereka. Pada saat ini, Rong Wanlun menatap Zhou Yu dengan dingin. "Wah, apapun yang dilakukan keluarga Rongku, tentu saja aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Tapi bagaimanapun juga, orang luar sepertimu tidak boleh berkeliaran di sini. Jangan berpikir bahwa karena kau bersama wakil ketua Aula Li, aku tidak berani melawanmu. Sekarang, segera turunlah ke sini dan berlututlah di hadapan keluarga Rong selama 3 hari 3 malam, dan aku akan memaafkan pelanggaranmu karena telah memasuki keluarga Rongku. Jika tidak..." Sebelum Rong Wanlun bisa menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu langsung memotongnya. "Tidak heran kau membesarkan binatang seperti itu. Ternyata balok atasnya memang bengkok sejak awal. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika kau tidak menyerahkan anakmu, maka aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu." Sambil berbicara, Zhou Yu langsung menyerang dan melayangkan pukulan ke arah Rong Wanlun. Melihat kejadian ini, ketiga tetua di belakang Rong Wanlun serentak berteriak marah. "Lancang!" Seketika, ketiga tetua itu melesat muncul di hadapan Rong Wanlun, dan secara bersamaan, ketiganya memancarkan aura dahsyat, yang seketika menghancurkan pukulan Zhou Yu. Zhou Yu berhenti di udara dan kemudian berdiri, menatap ketiganya. Ketiga tetua ini semuanya ahli di kerajaan raja. Terlebih lagi, tetua di tengah sebenarnya berada di alam raja tingkat ke-9. 2 lainnya juga berada di alam raja kelas 7. Benar-benar layak untuk keluarga Rong, mengeluarkan kekuatan bertarung tingkat atas setiap saat. Pada titik ini, salah satu tetua alam raja kelas 7 mencibir Zhou Yu dan berkata, "Kalian berdua, anak ini hanyalah seorang raja kelas 1, tidak lebih dari seorang bodoh. Serahkan dia padaku. Aku akan membiarkan dia melihat apa yang terjadi ketika kau masuk tanpa izin ke keluarga Rong." Mendengar ini,
dua orang lainnya memperlihatkan senyum mengejek dan kemudian melangkah mundur. Fan Tua, kalau begitu kami serahkan padamu. Jangan membunuhnya, lumpuhkan saja dia. Kalau begitu, gantung dia di luar gerbang keluarga Rong, biarlah orang lain melihat akibat dari pelanggaran terhadap keluarga Rongku. Tetua alam raja tingkat ketujuh yang dikenal sebagai Old Fan menyeringai mengerikan. Tidak masalah. Setelah berbicara, Fan Tua melangkah maju, tiba di depan Zhou Yu. Dengan tatapan mengejek di matanya, dia berkata, "Wah, ku dengar kau semacam menteri di paviliun bela diri di luar. Sepertinya kau terbiasa mendominasi di luar, apakah menurutmu nama paviliun bela diri juga cocok di sini?" Ekspresi Zhou Yu dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu terlalu banyak bicara. Aku tidak butuh nama paviliun bela diri untuk berurusan denganmu." Tanpa diduga, Zhou Yu berani mengejeknya, membuat wajah Fan Tua langsung muram, lalu meninju. Gang Jin yang mengerikan menyerbu ke arah Zhou Yu seperti ombak laut yang menderu. Bab 1317. Pembunuhan seketika seorang ahli tingkat ketujuh. Bagaimanapun, orang ini berada di alam raja tingkat ketujuh, meskipun ia hanya mengikuti jalan pemurnian tubuh. Namun, Zhou Yu tidak lengah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang setan emas langsung muncul di tangannya. Seketika, Zhou Yu yang memegang pedang iblis emas, melancarkan 8 tebasan pedang iblis, menebas ke arah orang tersebut. Dengan Dawn Star Slash, pukulan dari Seven Great King Realm ini dengan mudah dihancurkan oleh Zhou Yu. Awalnya, 8 tebasan pedang iblis Zhou Yu tidak begitu kuat, tetapi setelah berhari-hari menjalani ujian hidup dan mati di panggung pencerahan Wutong, setiap gerakannya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya, Old Fan yang awalnya memasang ekspresi mengejek, menyaksikan serangan ini dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bukankah anak ini hanya seorang raja alam kelas 1? Bagaimana kekuatannya bisa begitu hebat? Zhou Yu mengabaikan keterkejutan di wajah Fan Tua dan mencibir. Apakah ini level alam raja kelas 7 keluarga Rong? Sepertinya produknya cacat. Mendengar ini, Old Fan langsung marah besar. Dasar bocah kecil, kau. Dia hendak mengumpat ketika Zhou Yu tiba-tiba menghilang di hadapannya. Kipas tua, awas. Kemudian, teriakan dingin datang dari alam raja tingkat 9 di belakang. Namun, pengingat mendesak ini datang terlambat. Zhou Yu menggunakan langkah gunung dan sungai, muncul seperti hantu di hadapan Fan Tua, dan menebas dengan pedangnya. Retakan. Lengan kanan Old Fan terlepas, darah mengucur dari bahunya. Meskipun Fan Tua merupakan penguasa alam raja tingkat ketujuh, tebasan Zhou Yu bukanlah serangan biasa. Ki jahat pedang iblis emas menyerbu tubuh Fan Tua. Bahkan raja alam tingkat ketujuh pun tidak dapat menahannya. Wajah Old Fan berubah karena kesakitan luar biasa, membuatnya menggeram pelan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu? Fan Tua tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin seorang raja alam kelas 1 bisa begitu kuat? Dan orang luar pada saat itu. Pada saat itu, matanya berubah merah, amarah menguasainya. Tetapi saat itu, Zhou Yu menghilang lagi. Berhenti, bocah nakal, beraninya kau membunuhnya. Pada saat ini, alam raja tingkat 9 tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seketika itu juga, dia menyerang langsung, melancarkan pukulan ke arah punggung Old Fan dari jarak 1 meter. Bam! Di tempat yang awalnya kosong, sosok Zhou Yu tiba-tiba muncul. Pukulan ini dengan keras mendarat pada Zhou Yu. Dalam sekejap, kuali emas pelindung milik Zhou Yu meledak dengan cahaya terang. Namun itu hanya bertahan kurang dari sedetik sebelum dihancurkan oleh pukulan Raja Alam tingkat ke-9. Namun, dalam detik itu, kepala Old Fan langsung terpental. Zhou Yu benar-benar telah memenggal kepala Fan Tua dengan satu pukulan. Fan Tua meninggal dengan mata terbelalak, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa hanya 2 tebasan saja akan mengakibatkan kematiannya di tangan orang luar dari alam raja kelas 1. Saat kepala Old Fan terpental, Zhou Yu juga terkena batuk darah saat dia terpental. Beberapa tulang rusuknya langsung patah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Setelah menjatuhkan Zhou Yu dengan pukulan, alam raja tingkat ke-9 segera muncul di hadapan Fan Tua. Saat melihat ke bawah, niat membunuh yang ekstrim muncul di matanya. Dasar bocah, kau tidak hanya membunuhnya, tapi juga menghancurkan jiwa ilahinya. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Mendengar ini, Zhou Yu memperlihatkan senyum brutal. Dia menjelati darah dari sudut mulutnya, menatap dingin ke arah alam raja tingkat 9. Jangan khawatir, kamu berikutnya. Mendengar kata-kata itu, Raja Alam tingkat ke-7 lain di sebelahnya meraung marah. Zutua, kau harus membunuh bocah ini dan membalaskan dendam Fan Tua. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhou Yu berbicara lebih dulu.
Nama belakangnya Su, iya. Lihatlah bagaimana aku membantai kamu seperti babi. Dengan itu, Zhou Yu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, Zhou Yu yang menghunus pedang iblis emas diselimuti oleh aura yang tak terkalahkan. Dia tampak seperti setan yang baru saja keluar dari neraka. Di matanya, tidak ada rasa takut, yang ada hanya kematian tanpa akhir. Ini adalah hasil dari 3 hari penempaannya di panggung pencerahan Wutong. Bagaimana dengan alam raja tingkat 9? Hanya satu tebasan. Zhou Yu, yang memegang pedang setan emas, melompat ke udara bagaikan kilat dan kemudian menebas ke bawah secara miring. Pada saat tebasan ini turun, gelombang muncul di kekosongan di sekitarnya. Gelombang ini bagaikan rantai yang mengikat Zutua. Wajah Zutua yang awalnya penuh amarah, tiba-tiba berubah saat ia merasakan fluktuasi kehampaan ini. Ini, seni bela diri. Mustahil. Pada saat ini, pedang Zhou Yu turun dengan kasar. Retakan. Meskipun Zutua menolak, tebasan ini tampaknya jauh dari kata sederhana. Saat cahaya pedang yang mengerikan itu turun, gangjin milik Zutua langsung hancur. Sebuah luka berdarah muncul di lengannya dengan suara, sobek, bahkan tulangnya pun terlihat. Kalau saja dia tidak menghindar dengan paksa pada detik terakhir, tebasan ini bisa saja memutuskan lengannya. Meskipun Zutua berada di jalur penyempurnaan tubuh, bagaimanapun juga, dia berada di alam raja tingkat ke-9. Tadi, tebasan Zhou Yu seharusnya tidak cukup untuk melukainya. Namun saat dia merasakan tebasan Zhou Yu yang membawa will bela diri, hatinya dipenuhi ketakutan tak terbatas. Karena pernah suatu kali dia hampir binasa di tangan penguasa alam kaisar. Pada saat itu, karena suatu hal, dia menyinggung seorang seniman bela diri alam kaisar. Seniman bela diri alam kaisar itu melambaikan tangan secara acak dan bayangan pedang yang dimunculkan dari kehendak seni bela diri hampir memusnahkannya. Kalau saja orang yang lebih tua tidak turun tangan menyelamatkannya, dia pasti sudah mati saat itu. Oleh karena itu, ketika dia merasakan kembali kehendak seni bela diri, dia menjadi panik, menyebabkan tebasan Zhou Yu hampir memutuskan lengannya. Pada saat ini juga, Zutua dipenuhi rasa takut saat dia mundur sejauh 10 meter, menatap Zhou Yu dengan kaget dan marah. Bagaimana kamu bisa memiliki kemauan bela diri? Siapa sebenarnya kamu? Bab 1318. Berakting. Alasan Zulao ketakutan adalah karena ia curiga Zhou Yu telah disita oleh seorang seniman bela diri alam kaisar. Kalau tidak, sama sekali tidak dapat dijelaskan mengapa dia memiliki tekad seni bela diri. Kalau memang benar dia telah dirampas jasadnya oleh seorang pendekar alam kaisar, Zulao tidak akan berani bertindak gegabah. Saat ini, bukan hanya Zulao. Bahkan kepala keluarga Rong Wanlun, sangat terkejut. Apakah anak ini benar-benar dari luar? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki tekad bela diri? Pelayan di samping Rong Wanlun, dengan ekspresi ketakutan, berkata, "Kepala keluarga, cepat panggil kaisar alam dari keluarga Rong untuk menangani ini. Anak ini terlalu aneh." Rong Wanlun tampak muram dan berkata, "Kerajaan kaisar keluarga Rong hanya bisa bertindak atas perintah Tuan Tua. Ngomong-ngomong, di mana Tuan Tua itu sekarang?" Sang pengurus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, aku juga tidak tahu." Wajah Rong Wanlun berubah, dan dia langsung berteriak, "Cepat dan temukan Tuan Tua itu." "Ya, ya." Sang pengurus gemetar ketakutan dan bergegas berlari keluar. Saat ini, pedang setan emas milik Zhou Yu telah terangkat lagi, dan dia menatap Zulao dengan dingin. "Aku adalah aku. Menangkap wanitaku, inilah konsekuensinya. Jika kau tidak menyerahkannya, orang berikutnya yang akan mati adalah kau." Pada saat ini, Zulao, tanpa memahami kedalaman Zhou Yu, tidak berani menyerang atau mundur, jatuh ke dalam dilema. Tepat pada saat itu, suara Rong Wanlun terdengar. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, "Zhou Yu, mungkin masalah ini salah paham. Kita bisa duduk dan bicara pelan-pelan." Sebelum tuan tua itu kembali, Rong Wanlun hanya bisa mengulur waktu. Dia tidak berani mengambil risiko melawan Zulao. Jika Zulao meninggal, itu akan menjadi kehilangan yang tidak dapat diterima oleh keluarga Rong. Zhou Yu berkata dengan wajah tegas, "Serahkan orangnya dulu, baru kita bicara." Rong Wanlun segera berkata kepada orang-orang di sampingnya, "Pergilah, bawa binatang buas Rong Linjiang itu ke sini, dan undang juga wanita Tuan Zhou." "Baik, kepala keluarga." Para pelayan keluarga Rong segera menerima pesanan mereka dan pergi. Rong Wanlun menatap Zhou Yu lagi. "Tuan Zhou, orangnya akan segera datang. Mari kita duduk dan bicara dulu." Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap Rong Wanlun, dan kemudian memutuskan untuk tidak bergerak untuk saat ini. Lagi pula, keluarga Rong tidak terbatas pada alam raja tingkat ke-9 ini.
Dia telah merasakan sebelumnya bahwa di kediaman keluarga Rong, setidaknya ada 3 kehadiran Raja Alam tingkat 9. Kehadiran-kehadiran ini pada awalnya tersembunyi dengan baik, tetapi ketika dia mengerahkan martial arts will, semua kehadiran ini terkejut. Tampaknya dia juga membuat mereka sedikit takut. Melihat Zhou Yu menyetujuinya, Rong Wanlun sedikit rileks, namun di dalam dirinya ia dipenuhi rasa dingin. Nanti, setelah tuan tua itu kembali, kita lihat saja seberapa sombongnya dirimu. Hati Rong Wanlun penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tidak menunjukkan jejaknya di permukaan. Dia dengan sopan mengundang Zhou Yu ke ruang resepsi keluarga Rong. Setelah duduk, Rong Wanlun tampaknya lupa tentang Zhou Yu yang sebelumnya membunuh ahli alam raja tingkat ke-7 dari keluarga Rong. Wajahnya menyunggingkan senyum tipis. Tuan Zhou, pahlawan sejati muncul di usia muda. Sangat muda namun memiliki kekuatan seperti itu, sungguh mengagumkan. Sepertinya paviliun bela diri di luar agak pulih beberapa tahun ini. Zhou Yu sedang tidak ingin mengoceh dengan Rong Wanlun, dia berkata dengan dingin. Di mana orangku? Rong Wanlun buru-buru berkata. Tuan Zhou, harap tenang. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Mereka akan segera tiba. Masalah ini seharusnya hanya kesalahpahaman. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Jika istriku tidak terluka, maka menyebutnya kesalahpahaman bisa jadi masuk akal. Jika dia menderita sedikit saja, maka ini bukan kesalahpahaman. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Segera setelah itu, Rong Linjiang membawa masuk Lin Luoluo. Lin Luoluo jelas-jelas ketakutan, kulitnya mengerikan, dan rambutnya agak berantakan. Saat melihat Zhou Yu, mata Lin Luoluo memerah, hampir menangis. Zhou Yu, katanya sambil bergegas menghampiri. Tapi Rong Linjiang menangkap Lin Luoluo. Zhou Yu tiba-tiba berdiri, aura pembunuh terpancar darinya. Rong Wanlun buru-buru berteriak. Anak yang tidak berbakti, lepaskan Nona Lin sekarang juga. Mendengar ini, Rong Linjiang dengan enggan melonggarkan cengkeramannya. Lin Luoluo langsung menghambur ke pelukan Zhou Yu sambil menangis terseduh-seduh. Zhou Yu memegangnya dengan satu tangan, dengan lembut menghiburnya sambil memeriksa tubuhnya. Untungnya, Lin Luoluo tidak mengalami pelanggaran apapun. Berkat ketenangan Zhou Yu, Lin Luoluo akhirnya kembali tenang. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera meraih pakaian Zhou Yu dan berkata, Zhou Yu, Suster Yin juga ditangkap di sini. Tolong selamatkan dia juga. Mendengar ini, alis Zhou Yu berkerut, dia menatap Rong Linjiang. Wanita lainnya, Shen Yin, di mana dia? Rong Linjiang langsung marah. Zhou Yu, jangan begitu tidak tahu malu. Lin Luoluo ini wanitamu, aku sudah memberikannya padamu. Shen Yin itu, dia tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pada saat ini, Rong Wanlun buru-buru menghibur. Tuan Zhou, jangan terburu-buru, izinkan saya bertanya. Kemudian, Rong Wanlun menatap Rong Linjiang dengan dingin dan berkata, Anak durhaka, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Apakah benar-benar ada orang lain? Rong Linjiang sangat marah. Ayah, wanita itu tidak ada hubungannya dengan dia, aku sudah menemukannya. Bagaimanapun, serahkan dia kepadaku terlebih dahulu. Rong Wanlun menegur. Rong Linjiang mengangkat bahu. Saya tidak bisa menyerahkannya untuk saat ini. Anak yang tidak berbakti, apa maksudmu? Rong Wanlun marah. Rong Linjiang menjawab. Dia terluka parah dan saat ini sedang menerima perawatan. Jika dipaksa membawanya keluar sekarang, dia mungkin tidak akan selamat. Apa? Terluka? Apa yang kau lakukan padanya? Rong Wanlun tampak marah menegur putranya, mendesaknya untuk menyerahkan orang itu. Namun, pada saat ini, sentuhan ilahi, Zhou Yu tiba-tiba merasakan ekspresi Rong Wanlun tidak benar. Meski wajahnya marah, dia tidak cemas. Faktanya, ayah dan anak ini diam-diam saling bertukar pandang. Zhou Yu segera menyadarinya. Mereka berdua sedang berpura-pura. Mereka sengaja mengulur waktu. Niat membunuh terpancar di mata Zhou Yu. Dia langsung berteriak dingin. Di mana dia? Bawa aku padanya. Bab 1319. Penatua kedua kembali. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Rong Wanlun terus tersenyum meminta maaf. Tuan Zhou, jangan khawatir. Saya akan segera meminta anak pemberontak ini untuk menyerahkan orang itu. Tuan Zhou, silakan duduk dulu. Seseorang, tolong tuangkan secangkir teh lagi untuk Tuan Zhou. Bam! Zhou Yu menamparkan meja dan menghancurkannya berkeping-keping. Rong Wanlun, berhenti berpura-pura. Kau pikir aku tidak bisa melihat tipu muslihat ayah dan anakmu? Permintaanku agar kau menyerahkan orang itu dengan sukarela sudah cukup membuatmu malu. Jika kamu terus melakukan hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Niat membunuh meletus dari Zhou Yu dan tertuju pada Rong Wanlun.
Melihat Zhou Yu telah mengetahui rencana mereka, tatapan tajam langsung muncul di mata Rong Wanlun. Dia berteriak keras. Seseorang, hentikan anak ini untukku. Jangan biarkan dia pergi dengan tubuh suci roh pengobatan. Saat dia berbicara, Rong Wanlun tiba-tiba mundur, dan tepat saat Zhou Yu hendak bergerak, 3 aura dahsyat langsung muncul di pintu, menuju langsung ke arah Lin Luoluo. Karena tidak punya pilihan lain, Zhou Yu terpaksa menyerang menghadapi Rong Wanlun dan malah menarik Lin Luoluo di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Yuan sejatinya dan menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Gelombang ki sejati yang dahsyat menyertai serangan itu. Telapak tangan Zhou Yu sepenuhnya menghalangi 3 aura yang kuat. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa ketiga penyerang itu adalah orang tua. Kehadiran mereka persis seperti 3 raja alam tingkat 9 lainnya yang dia rasakan sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan itu, 3 raja alam tingkat 9 telah melindungi Rong Wanlun dan putranya di belakang mereka. Akan tetapi, jika melihat ekspresi ketiga tetua itu, mereka pun tampak sangat serius. Jelas, mereka juga cukup waspada terhadap Zhou Yu. Setelah memastikan keselamatan Lin Luoluo, Zhou Yu menatap ketiganya dengan dingin. Sepertinya keluarga Rong berniat melawanku sampai akhir. 3 kelas 9, susunan pemain yang mengesankan, tapi tidak berguna melawanku. Meskipun 3 raja alam tingkat 9 waspada terhadap Zhou Yu, mereka tidak tahan dengan ejekan Zhou Yu yang tak tahu malu. Salah satu dari mereka langsung berteriak marah. Anak sombong. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menangani kami bertiga sendirian? Saat dia berbicara, ketiga raja alam tingkat 9 tampaknya menyetujuinya dan menyerang secara serentak. 3 serangan mengerikan Gangjin menyerbu ke arah bagian atas, tengah, dan bawah tubuh Zhou Yu. Terlebih lagi, serangan gabungan mereka menutup semua rute pelarian Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu mencibir. Tangan kanannya yang terkulai bergerak pelan saat dia mengulurkan 2 jari. Tiba-tiba, suatu kekuatan guntur melonjak dalam dirinya. Kekuatan guntur ini dengan cepat berkumpul di jari-jarinya. Melihat serangan mengancam ketiga orang itu mendekat, Zhou Yu tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya. Petir biru, jari awan yang menusuk. Dengan raungan rendah dari Zhou Yu. Sekejap petir biru melesat keluar dari ujung jarinya. Petir biru ini hanya setebal ibu jari, tetapi kecepatannya secepat kilat. Tidak. Harusnya dikatakan, itu petir. 3 raja alam kelas 9 hanya melihat kilatan petir di hadapan mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan kekuatan guntur yang mengerikan sedang menuju ke arah mereka. Bang bang bang. Bereaksi cepat, ketiganya segera mengaktifkan ki pelindung mereka. Namun mereka segera menderita pukulan berat. Ki pelindung mereka hancur seketika karena kekuatan guntur, dan mereka terpental mundur. Bagaimana ini mungkin? Rong Wanlun tercengang melihat pemandangan ini. 3 raja alam kelas 9 tidak dapat menahan satu serangan pun dari Zhou Yu. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Sementara itu, Zhou Yu, setelah mengalahkan 3 siswa kelas 9, tidak terlalu gembira. Dia tahu betul bahwa gerakannya yang tiba-tiba menggunakan teknik 5 guntur untuk menghancurkan ketiganya sungguh mengejutkan untuk ditonton. Kenyataannya, serangan ini tidak mengakibatkan cedera serius, dan juga menghabiskan hampir 40% Yuan sejatinya. Jika dia terus terlibat dengan ketiganya, bahkan jika dia bisa membunuh 1 atau 2, dia akhirnya akan dikalahkan. Jadi, setelah berhasil dengan 1 serangan, dia segera mengalihkan perhatiannya ke Rong Wanlun. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, Zhou Yu mengaktifkan ki sejati dan mencakar Rong Wanlun dari kejauhan. Meskipun Rong Wanlun juga seorang ahli alam raja, ia hanyalah alam raja tingkat 7. Melihat Zhou Yu menyerang, ia tidak percaya diri untuk melawan dan mundur ketakutan. Namun serangan Zhou Yu tidak mudah dihindari. Melihat Rong Wanlun hendak ditangkap Zhou Yu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Berani menimbulkan masalah di keluarga Rongku. Mencari kematian. Teriakan dingin ini beresonansi dengan kehampaan, menghancurkan serangan Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Itulah niat sejati seni bela diri. Seniman bela diri alam kaisar. Pada saat ini, Rong Wanlun, yang nyaris lolos dari kematian, sangat gembira saat mendengar suara itu. Ayah, akhirnya kau kembali. Zhou Yu berbalik untuk melihat. Tetua kedua Rong Fang tiba melalui udara, muncul di depan Zhou Yu dalam sekejap. Saat tetua kedua melihat Zhou Yu, niat membunuh terpancar di matanya. Beraninya kau membuat masalah di keluarga Rong, mati saja. Dengan itu, tetua kedua menyerang Zhou Yu tanpa ragu-ragu. Ki sejati yang mengerikan, diperkuat oleh niat sejati seni bela diri, berubah menjadi telapak tangan besar, turun langsung ke kepala Zhou Yu. Bab 1320. Tubuh suci roh obat.
Tetua kedua adalah seniman bela diri alam kaisar. Gerakannya, seperti yang dapat Anda bayangkan. Kehendak seni bela diri yang mengerikan langsung menyegel ruang di sekitar Zhou Yu. Zhou Yu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar sama sekali. Melihat serangan ini akan segera terjadi, Zhou Yu sudah siap bertarung mati-matian. Namun tepat pada saat itu, terdengar suara dingin. Penatua kedua, kau tampaknya terlalu bersemangat untuk membunuh, bukan? Dengan munculnya suara itu dalam sekejap, telapak tangan yang diarahkan ke Zhou Yu tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat yang sama, kehendak seni bela diri yang menyegel ruang di sekitar Zhou Yu diam-diam tersebar. Zhou Yu kembali bergerak. Dia segera menggunakan langkah gunung dan sungai untuk mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, Zhou Yu melihat ke arah asal suara itu. Melihat orang yang datang, wajahnya tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut dan gembira. Yang Mulia Hong. Orang yang datang itu memang Yang Mulia Hong. Dalam sekejap, Yang Mulia Hong muncul di samping Zhou Yu. Pada saat ini, wajah tetua kedua menjadi sangat muram. Dia berkata dengan dingin, Yang Mulia Hong, apa maksudmu? Apakah kau akan melindungi anak ini dan menentang keluarga Rongku? Yang Mulia Hong berkata dengan tenang. Zhou Yu adalah peraih nilai tertinggi dalam pertemuan pertukaran kuil Dewa Pil ini dan telah menjadi tetua terhormat kuil Dewa Pil. Jika tetua kedua ingin membunuhnya, kau butuh penjelasan yang masuk akal, kan? Alasan. Wajah Rong Fang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu melihatnya? Anak ini berlari ke keluarga Rongku, mengacaukan segalanya, dan membunuh dua ahli kami. Bagaimana mungkin orang luar menginjak-injak keluarga Rongku, keluarga teratas kuil Dewa Pil, sesuka hati? Bukankah ini alasan yang cukup? Wajah Yang Mulia Hong juga membeku sesaat, lalu melirik Zhou Yu, yang mengangkat bahu. Yang Mulia Hong menatap Rong Fang sambil mengerutkan kening. Mengapa Zhou Yu datang ke keluarga Rongmu untuk membuat masalah? Rong Fang berkata dengan wajah tenggelam. Bagaimana aku bisa tahu? Pada saat ini, Zhou Yu berbicara. Jika kamu tidak tahu, mungkin kamu harus bertanya pada cucu baikmu. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya tubuh suci roh pengobatan ini. Begitu Zhou Yu mengatakan ini, wajah Yang Mulia Hong menampakkan ekspresi keheranan yang langka. Apa katamu? Tubuh suci roh kedokteran. Siapa? Di mana? Nada bicara Yang Mulia Hong jarang menunjukkan kegembiraan. Di sisi lain, ketika tetua kedua mendengar Zhou Yu menyebutkan tubuh suci roh pengobatan, raut wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tetua kedua melotot tajam ke arah Rong Linjiang. Seorang pembuat onar yang tidak berguna. Menurut rencananya, hal itu seharusnya dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui orang lain, oleh karena itu dia memberitahu cucunya melalui Jun Feng untuk menggunakan sifat nafsunya untuk menangkap Lin Luoluo. Tanpa diduga, masalah tubuh suci roh pengobatan terungkap. Wajah Rong Linjiang berubah dan dia segera menundukkan kepalanya karena takut. Yang Mulia Hong menatap Zhou Yu dengan saksama, penuh kegembiraan dan antisipasi atas tanggapan Zhou Yu. Zhou Yu juga terkejut dengan reaksi Yang Mulia Hong. Apakah tubuh suci roh pengobatan sekuat itu? Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang tubuh suci roh pengobatan sebelumnya. Zhou Yu mengulurkan tangan dan menarik Lin Luoluo ke depan. Menurut Rong Linjiang, kepala Lin mungkin adalah apa yang disebut tubuh suci roh pengobatan. Setelah berbicara, Zhou Yu menatap Lin Luoluo dan bertanya dengan bingung. Kepala Lin, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Lin Luoluo bahkan lebih bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Sampai sekarang, dia mengira karena nafsu Rong Linjiang lah dia dan Shen Yin dibawa ke sini. Lin Luoluo menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Yang Mulia Hong dengan segera berkata, Gadis kecil, bolehkah aku memeriksamu? Lin Luoluo ragu sejenak dan menatap Zhou Yu. Zhou Yu mengangguk. Baru saat itulah Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan lengannya. Yang Mulia Hong dengan lembut menggenggam lengan Lin Luoluo, dan setelah penyelidikan singkat, wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Itu benar-benar tubuh suci roh pengobatan. Sulit dipercaya. Aku tak pernah menyangka tubuh suci roh pengobatan yang telah lama hilang akan muncul lagi. Wajah Yang Mulia Hong penuh dengan kegembiraan dan kemerahan. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Yang Mulia Hong, apa sebenarnya tubuh suci roh pengobatan itu? Yang Mulia Hong menahan kegembiraan di wajahnya dan berkata, tubuh suci roh kedokteran adalah tubuh medis yang sangat langka. Orang dengan bentuk tubuh seperti ini memiliki kemampuan unik yang luar biasa dalam membudidayakan tanaman herbal. Sebagai contoh paling sederhana, menanam obat spiritual dalam kondisi normal secara alami akan membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk mencapai potensi 1000 tahun di tempat dengan energi spiritual yang melimpah.
Dengan teknik rahasia unik untuk mengolah pengobatan spiritual, waktu ini dapat dipersingkat menjadi sekitar 300 tahun, atau bahkan 200 tahun. Namun, seseorang dengan tubuh suci roh pengobatan dapat mengolah pengobatan spiritual hingga mencapai potensi 1000 tahun hanya dalam waktu 50 tahun atau bahkan kurang. Mendengar ini, Zhou Yu tertegun. Benar-benar ada fisik seperti itu. Apakah ini benar-benar benar atau salah? Zhou Yu hampir tidak dapat mempercayainya. Apakah tubuh suci roh pengobatan tunggal benar-benar dapat memiliki efek yang sangat berlawanan dengan langit? Yang Mulia Hong berkata dengan gembira. Ini baru yang paling dasar. Konon, jika tubuh suci roh pengobatan mengolah beberapa teknik rahasia khusus, bahkan bisa menyebabkan obat spiritual biasa bermutasi selama pertumbuhan, mungkin memulihkan varietas zaman kuno. Selain itu, masih banyak aspek luar biasa lainnya. Singkatnya, bagi pasukan Dao Alkimia, nilai tubuh suci roh pengobatan hampir tak terukur. Mendengarkan pengantar Yang Mulia Hong, Zhou Yu akhirnya mengerti. Pada saat yang sama, dia ingat. Saat dia baru tiba di kuil Dewa Pil, tetua kedua telah mengujinya secara pribadi. Pada saat itu, Lin Luoluo berada tepat di depannya. Dia samar-samar ingat bahwa saat tetua kedua mengujinya, selalu ada indera ketuhanan yang menimpa Lin Luoluo. Namun, Zhou Yu tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi jika dipikirkan kembali, pada saat itulah tetua kedua menemukan Lin Luoluo adalah tubuh suci roh pengobatan. Itulah sebabnya semua ini terjadi sesudahnya. Setelah mengerti, mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya dingin. Dia menatap tetua kedua dan berkata dengan dingin. Penatua kedua. Sepertinya kau sudah tahu bahwa ketua Lin adalah tubuh suci roh pengobatan, itulah sebabnya kau melakukan tindakan ini. Sejujurnya aku tidak menyangka seorang tetua terhormat dari kuil Dewa Pil akan merendahkan diri serendah itu. Bab 1321. Teknik terlarang. Melihat masalah itu terbongkar, wajah tetua kedua menjadi gelap, dan dia berhenti berpura-pura. Namun, dia tidak memperhatikan Zhou Yu, tetapi menatap langsung ke Yang Mulia Hong, sambil berkata. Yang Mulia Hong, apakah menurutmu masalah ini adalah ideku? Jika aku katakan kepadamu, bahwa ini adalah niat leluhur, apakah kamu masih akan ikut campur? Mendengar ini, ekspresi Yang Mulia Hong berubah. Apakah leluhurmu menyuruhmu melakukan ini? Tetua kedua berkata dengan wajah tenang. Leluhur memerintahkanku untuk mengambil tubuh suci roh pengobatan. Saya pikir Anda seharusnya tidak merasa sulit untuk memahami maksud leluhur. Kau tahu betul pentingnya tubuh suci roh pengobatan bagi kuil Dewa Pil. Sekarang, apakah kau masih akan menghentikanku? Tentu saja, kecuali kau berniat memberontak terhadap kuil Dewa Pil, itu masalah lain. Perkataan tetua kedua penuh dengan ancaman, dan akhirnya, ia bahkan menuduh Yang Mulia Hong melakukan pengkhianatan. Untuk sesaat, wajah Yang Mulia Hong menjadi sangat jelek. Matanya penuh dengan perjuangan. Jelas saja kejadian ini sudah di luar kendalinya. Dia merasa sulit untuk membuat keputusan sekarang. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan langsung berkata, Kau terus mengatakan Lin adalah tubuh suci roh pengobatan dan betapa pentingnya itu bagi kuil Dewa Pilmu. Kalau aku ngerti dengan benar, kamu butuh tubuh suci roh obat untuk membantumu mengolah rumput roh. Bukankah ini butuh persetujuan orang tersebut? Lagi pula, bukankah kuil Dewa Pil punya kepala olah? Apakah perkataan leluhur merupakan otoritas tertinggi? Pada saat kritis ini, Zhou Yu memanggil kepala balai. Dia juga berjudi. Karena sebelumnya Liu Tu telah memberitahunya, kuil Dewa Pil memiliki faksi lokal dan faksi asing. Fraksi tetua kedua merupakan perwakilan dari fraksi lokal. Menurut Liu Tu, faksi tetua kedua tampaknya cukup dekat dengan leluhur. Maka Zhou Yu pun menyebut ketua balai, dengan harapan dapat memperoleh hasil. Jika tidak, jika Yang Mulia Hong kalah kuat, dia dan Lin Luoluo akan berada dalam bahaya. Saat Zhou Yu mengatakan ini, wajah Yang Mulia Hong yang tadinya kebingungan langsung berubah, tiba-tiba menyadari sesuatu. Zhou Yu benar. Tubuh suci roh pengobatan sangatlah penting. Kita tidak bisa memaksakan hal ini. Saya harus melaporkan hal ini kepada kepala olah dan membiarkan dia mengambil keputusan. Dengan itu, Yang Mulia Hong hendak menghubungi kepala balai. Melihat hal itu, kilatan dingin melintas di mata tetua kedua. Dia berharap dapat menakuti Yang Mulia Hong, tetapi jelas, itu tidak berhasil sekarang. Melihat Yang Mulia Hong hendak mengulurkan tangan kepada Master Balai, tatapan sinis terpancar di mata tetua kedua. Yang Mulia Hong, karena Anda bersikeras menentang leluhur, itu menunjukkan bahwa Anda telah lama memendam niat memberontak. Hari ini, saya akan membersihkan pengkhianat ini dari kuil Dewa Pil. Setelah berbicara, tetua kedua meletus dengan aura yang menakutkan, menyerang langsung ke arah Yang Mulia Hong. Wajah Yang Mulia Hong berubah. Ia tidak bodoh,
dan langsung mengerti bahwa tetua kedua sedang berusaha menghentikannya menghubungi kepala Ola. Masalah ini memang tidak sederhana. Yang Mulia Hong berteriak dengan marah. Penatua kedua, apa sebenarnya yang coba Anda lakukan? Kau harus tahu peraturan kuil Dewa Pil, apa konsekuensinya jika kau melawanku? Apakah keluarga Rong Anda ingin dimusnahkan? Tetua kedua mencibir. Aku tentu tahu aturan kuil Dewa Pil, tapi aku juga tahu aturan mengkhianati kuil Dewa Pil. Yang Mulia Hong, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kau memilih untuk menentang leluhur, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah mengatakan ini, tetua kedua menoleh ke Rong Wanlun dan berteriak dengan tajam. Gunakan teknik terlarang, dengan cara apapun, kalahkan Zhou Yu. Mendengar ini, Rong Wanlun segera berteriak keras. Kemudian dia melihat ke arah para penguasa alam raja di sampingnya dan berteriak. Apakah kalian semua mendengar apa yang dikatakan leluhur? Segera gunakan teknik terlarang dan kalahkan Zhou Yu. Pada saat ini, Rong Wanlun dikelilingi oleh 5 ahli alam raja. Ini termasuk Raja Alam tingkat 9 yang telah melawan Zhou Yu sebelumnya, dan juga 3 ahli Raja Alam tingkat 7 dan 1 ahli Raja Alam tingkat 8. Kekuatan ini hampir 80% dari kekuatan tempur tingkat tinggi keluarga Rong. Pada saat ini, kelima ahli alam raja semuanya mengeluarkan raungan rendah. Mereka serentak mengeluarkan buah berwarna merah darah dari dada mereka dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, mereka melepaskan serangkaian segel tangan yang aneh. Pada saat berikutnya, tubuh mereka ditutupi dengan pola merah darah yang pekat. Pola-pola merah darah ini bersinar dengan cahaya merah tua, dan pada saat yang sama, aura kelima orang ini mulai melonjak secara eksplosif. Yang pertama adalah alam raja tingkat 9, wajahnya berkerut, tampaknya menahan rasa sakit luar biasa. Dengan raungan rendah, auranya tiba-tiba menerobos alam raja dan naik ke alam kaisar. Meskipun mungkin dia tidak dapat benar-benar dibandingkan dalam kemauan seni bela diri dengan ahli alam kaisar sejati, dalam hal aura, tidak dapat disangkal bahwa dia telah mencapai tingkat alam kaisar. 4 lainnya berada dalam kondisi serupa. Akan tetapi, aura keempatnya pada akhirnya hanya naik hingga puncak alam raja. Proses ini, meski lambat untuk dijelaskan, pada kenyataannya, memakan waktu kurang dari 10 detik. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kekuatan kelima orang ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Setelah menyelesaikan transformasi, kelima orang itu menatap ke arah Zhou Yu. Teknik terlarang ini menyebabkan mereka merasakan sakit yang tak tertahankan dan tak terlukiskan, dan semua rasa sakit yang mereka tanggung akhirnya berubah menjadi amarah yang dilampiaskan kepada Zhou Yu. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan meletus dari kelima orang itu, mengunci Zhou Yu. Bab 1322. Perintah Kepala Ola. Zhou Yu saat ini juga merasakan tekanan besar. Bahkan krisis hidup atau mati. Dia dengan kuat melindungi Lin Luoluo di belakangnya, sambil cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Melihat reaksi Zhou Yu, pemimpin Zhu Lao tertawa marah. Zhou Yu, jangan terlalu dipikirkan. Sehebat apapun dirimu, kamu tidak akan bisa lolos dari sini hari ini. Dengan raungan Zhu Lao, kelimanya segera bersiap menyerang. Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan menggelegar. Berhenti di situ. Teriakan itu diiringi dengan niat bela diri yang mengerikan. Pada saat ini, pergerakan semua orang terhenti karena mereka semua melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka melihat wakil kepala Balai Li datang bersama 2 orang ahli alam kaisar, melangkah di udara, dan langsung tiba di atas kediaman Rong. Aura ketiga ahli alam kaisar menyelimuti seluruh kediaman Rong. Wakil kepala Ola Li menatap semua orang dengan dingin dan berkata, atas perintah kepala Ola, Zhou Yu dan Nona Lin Luoluo harus pergi ke aula utama untuk menemui kepala Ola sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Mendengar ini, wajah tetua kedua berubah sangat jelek. Dia bahkan tidak bisa meneruskan pertarungan melawan Yang Mulia Hong. Setelah berpisah, tetua kedua menatap wakil ketua Ola Li dengan mata merah. Li Bonan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu secara terbuka menentang leluhur? Wakil ketua Ola Li melirik tetua kedua sekilas lalu mengeluarkan sebuah token berwarna hijau giok. Rong Fang, lihat baik-baik, ini token Master Aula. Di kuil Dewa Pil, kepala balai adalah yang tertinggi. Tentu saja, jika kau bersikeras menggunakan nama leluhur untuk menentang perintah kepala balai, silakan saja. Tetua kedua gemetar karena marah saat melihat token Master Aula di tangan wakil Master Aula Li. Hari ini, dia siap mengorbankan segalanya untuk menjaga Zhou Yu di kediaman Rong. Dia bahkan telah menginstruksikan 5 ahli alam raja teratas dari keluarga Rong untuk menggunakan teknik terlarang. Mereka hanya butuh waktu maksimal 5 menit agar Zhou Yu dipastikan mati tanpa keraguan. Saat itu, dengan menyerahkan Lin Luoluo kepada leluhur, segalanya akan beres.
tugas mereka akan selesai. Bahkan jika Master Aula turun tangan secara pribadi, leluhurlah yang akan mengurusnya. Namun tepat di saat kritis ini, Wakil Kepala Balai Li tiba. Semua upaya yang dilakukan keluarga Rong membuahkan hasil. Kemarahan dalam hati Rong Fang dapat dimengerti. Akan tetapi, Wakil Kepala Balai Li tidak menunjukkan rasa hormat pada Rong Fang. Penatua kedua, sekarang kamu dapat memilih untuk menyerahkan Zhou Yu. Atau, kamu bisa terus bergerak. Pilihan ada di tanganmu. Terserah Anda untuk memutuskan. Dengan itu, Wakil Kepala Balai Li dengan tenang memperhatikan Rong Fang dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Anggota keluarga Rong, terutama Rong Wanlun dan Rong Linjiang, sekarang gelisah seperti semut di wajan panas. Mereka segera menatap Rong Fang, berharap dia akan memberi perintah agar mereka bisa segera membunuh Zhou Yu dan menangkap Lin Luoluo. Namun, Rong Fang tidak memberi perintah. Sebaliknya, ekspresinya terus berubah, tinjunya terkepal, matanya berkedip-kedip karena marah yang hebat. Namun, tak lama kemudian, kemarahan itu diredamnya dengan paksa. Rong Fang menguatkan wajahnya dan melambaikan tangannya. Namun Rong Fang berteriak sebagai tanggapan. Tidakkah kamu mendengar apa yang kukatakan? Biarkan mereka pergi. Teriakan ini membuat Rong Wanlun dan putranya gemetar ketakutan. Meski dalam hati mereka terdapat kebencian dan keengganan, mereka hanya bisa mengikuti perintah. Rong Wanlun memberi isyarat kepada Zulao dan yang lainnya, yang hampir meledak dengan energi tertahan, telah mencapai puncak aura mereka, namun sekarang disuruh menahan diri. Seolah-olah seseorang telah membangkitkan mereka dengan Viagra, hanya untuk menghilangkan kecantikan mereka sekarang ketika efeknya telah mencapai puncaknya. Rasa sakit yang mereka rasakan tidak terlukiskan. Zulao dan yang lainnya menjerit kesakitan, lalu melangkah ke udara menuju gunung belakang kediaman Rong. Beberapa saat kemudian, suara tanah longsor terdengar dari gunung belakang. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi perhatian Zhou Yu lagi. Zhou Yu memegang tangan Lin Luoluo dan datang di depan Rong Wanlun, berbicara dengan dingin. Di mana Shen Yin? Rong Wanlun, hampir meledak karena marah, tidak mempunyai ekspresi ramah untuk ditunjukkan. Dia berteriak. Perintah Kepala Aula adalah agar kamu pergi, bukan mengambil Shen Yin. Setelah berbicara, Rong Wanlun dengan marah menatap Wakil Kepala Balai Li. Wakil Ketua Aula Li, kalau aku tidak salah dengar, Ketua Aula tidak mengatakan apapun tentang pertemuan dengan Shen Yin, kan? Saat ini, Shen Yin adalah perlawanan terakhir Rong Wanlun dan keluarga Rong. Jika Shen Yin juga dibawa pergi, wajah keluarga Rong akan hilang seluruhnya. Oleh karena itu, terlepas dari rusaknya hubungan dengan Hall Master, Rong Wanlun akan berhadapan dengan Wakil Hall Master Li. Wakil Kepala Aula Li dengan tenang menjawab. Memang, Kepala Aula tidak menyebutkan perlunya siapapun selain Zhou Yu dan Nona Lin Luoluo. Mendengar ini, Rong Wanlun tertawa marah dan berkata kepada Zhou Yu. Bawa wanitamu dan pergilah. Keluar dari keluarga Rongku. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, Wakil Kepala Aula Li melanjutkan. Namun, sejauh yang saya tahu, Nona Shen Yin berasal dari keluarga Shen di ibu kota negara naga. Dan keluarga Shen adalah salah satu keluarga terkemuka di negara naga. Lalu apa? Teriak Rong Wanlun. Mengapa keluarga Rong kita harus takut pada keluarga luar manapun? Wakil Ketua Aula Li melanjutkan. Memang, keluarga Rong tidak punya alasan untuk takut pada keluarga luar manapun. Tapi keluarga Shen agak unik. Salah satu dari 10 Raja Dewa Agung Negeri Naga, Raja Dewa Mangabu-Abu, berasal dari keluarga Shen. Mendengar ini, wajah Rong Wanlun langsung membeku. Keluarga Rongnya memang tidak takut pada keluarga luar, bahkan pasukan utama dari ibu kota Negeri Naga. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Rong sebelumnya sudah cukup untuk memusnahkan kekuatan teratas manapun di ibu kota. Akan tetapi, 10 Raja Dewa Agung adalah satu-satunya orang yang tidak berani disinggung oleh keluarga Rong. Masing-masing dari 10 Raja Ilahi Agung berada pada tingkat puncak alam kaisar. Bukan berarti ada sekte tersembunyi yang takut pada ahli alam kaisar tingkat atas, tetapi menyinggung satu Raja Ilahi berarti menyinggung ke-10-nya. Tidak ada sekte tersembunyi yang berani memprovokasi 10 Raja Ilahi Agung. Pada saat ini, tetua kedua, yang diam saja, sudut matanya berkedut dan berteriak pelan. Bab 1323. Menyelamatkan Shen Yin. Shen Yin dikurung dalam sebuah ruangan. Saat Zhou Yu menemukannya, pakaiannya sudah robek-robek. Tubuhnya yang putih bersih terekspos seluruhnya, meliuk tanpa disadari. Seluruh kesadarannya sudah kabur. Zhou Yu segera menyadari bahwa Shen Yin telah diberi obat bius. Pada saat ini, Zhou Yu tidak dapat lagi menikmati pemandangan yang memikat itu. Ekspresinya menjadi gelap, lalu dia bergegas mendekat, mencengkeram lengan Shen Yin, dan sekaligus menyuntikkan aliran yuan sejati ke dalam tubuhnya.
Saat Yuan sejati memasuki tubuh Shen Yin, ia segera berubah menjadi api neter, membersihkan efek obatnya. Akan tetapi, meski Nether Fire Truki dapat membantunya menghilangkan efek obat tersebut, ia juga merasakan sakit. Shen Yin mengeluarkan erangan lembut. Tubuhnya berputar secara naluriah karena rasa sakit. Inilah saat yang genting untuk menghilangkan pengaruh obat itu. Zhou Yu tidak berani membiarkannya bergerak, jadi dia menekan tubuhnya dengan tangannya. Selain beberapa helai kain yang ada padanya, dia hampir telanjang. Begitu Zhou Yu menekan, tangannya mendarat di dada lembutnya. Pada saat itu, Zhou Yu merasa seperti ada arus listrik yang mengalir melalui dirinya. Namun, dia tidak berani kehilangan fokus dan memaksa dirinya berkonsentrasi membantunya menetralkan efek obat itu. 2 menit kemudian, efek obat dalam tubuh Shen Yin akhirnya hilang. Zhou Yu menghela napas lega, lalu menarik Yuan sejati dari tubuhnya. Tetapi tepat pada saat itu, Shen Yin tiba-tiba dan perlahan membuka matanya. Tatapannya dengan cepat pulih dari kebingungan sesaat menuju kejelasan. Ketika dia mendapatkan kembali kejelasannya, hal pertama yang dilihatnya adalah seseorang memegangnya, dengan sebuah tangan di atasnya. Shen Yin menjerit tajam dan secara naluriah meninju Zhou Yu. Bam! Zhou Yu tidak menghindar tepat waktu, dan mendapat pukulan keras di rongga matanya. Mendesis. Zhou Yu meringis kesakitan. Namun untungnya, Shen Yin baru saja bangun, dan ki sejatinya belum pulih, jadi pukulannya tidak terlalu kuat. Memanfaatkan hal ini, Zhou Yu sepenuhnya menarik Yuan sejati dari tubuhnya. Kemudian dia segera melepaskannya dan berdiri. Nona Shen, ini aku. Saya Zhou Yu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Zhou Yu dengan cepat menjelaskan. Mendengar ini, Shen Yin akhirnya melihat wajah Zhou Yu dengan jelas. Setelah melihatnya dengan jelas, dia segera menunduk dan menyadari dirinya hampir telanjang. Wajah Shen Yin langsung berubah merah padam. Dia buru-buru memeluk kakinya, meringkuk seperti bola. Sementara itu, dia juga ingat. Dia ditangkap di sini oleh Rong Linjiang, penjahat keji yang telah membiusnya. Memikirkan hal ini, wajah Shen Yin memucat saat dia segera memeriksa tubuhnya. Zhou Yu berbalik dan berkata, Nona Shen, jangan khawatir, Anda baik-baik saja. Cepat pakai bajumu, kita berangkat. Aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu berjalan keluar. Beberapa menit kemudian, Shen Yin keluar. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan berbisik. Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu melambaikan tangannya. Kita pergi dari sini dulu. Zhou Yu, Lin Luoluo, dan lainnya berhasil meninggalkan keluarga Rong dengan bantuan wakil kepala Aolali. Dalam perjalanan ke aula utama, Zhou Yu menatap wakil kepala Aolali dan berkata, Terima kasih, wakil ketua Aolali, karena telah datang menyelamatkan kami. Wakil ketua Aolali mendesah. Saya sebagian bersalah atas hal ini. Aku tidak menyangka ketika tetua kedua mengatakan ingin mengujimu, dia malah memusatkan perhatiannya pada Nona Lin. Saat mengatakan ini, dia melirik Lin Luoluo, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan keterkejutannya. Aku tidak pernah menyangka tubuh suci roh pengobatan benar-benar ada di dunia ini. Pada saat ini, Zhou Yu juga dipenuhi dengan kegelisahan. Sejak memasuki kota itu, di antara semua wanita, dia seharusnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama Lin Luoluo. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa Lin Luoluo memiliki konstitusi yang langka. Karena dia telah memeriksa sebelumnya, dan Lin Luoluo terlihat sangat biasa dalam setiap aspek, bahkan tidak mampu melakukan pemurnian ki. Kondisi fisiknya buruk, bahkan berlatih penyempurnaan tubuh akan sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa, selain parasnya yang rupawan dan temperamennya yang luar biasa, dia hanyalah orang biasa. Namun tanpa diduga, dia tiba-tiba berubah menjadi tubuh suci roh pengobatan yang misterius. Jujur saja, dia masih tidak mempercayainya. Namun reaksi keluarga Rong, wakil kepala Balai Li, dan Yang Mulia Hong memaksanya untuk percaya. Pada saat ini, ditatap oleh Zhou Yu, Lin Luoluo juga agak bingung. Dia dengan gugup menggenggam tangan Zhou Yu, dan bertanya dengan hati-hati. Zhou Yu, apakah aku benar-benar tubuh suci roh obat? Melihat Lin Luoluo seperti ini, Zhou Yu tiba-tiba merasa lucu. Lin Luoluo sungguh menggemaskan. Citra yang biasa ditampilkannya adalah seorang cewek wanita yang dingin dan acuh tak acuh, selalu menjaga jarak dan hampir tidak pernah tersenyum. Apalagi sekarang, dengan sikap hati-hati seperti ini. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan dunia yang tidak dikenalnya. Zhou Yu tersenyum sedikit. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lin Luoluo bertanya dengan gugup. Zhou Yu merenung sejenak, lalu berkata dengan serius. Nona Lin, ini jalanmu, aku tidak bisa memutuskan untukmu.
Tapi apapun keputusanmu, aku akan menggunakan segala yang kumiliki untuk melindungi keputusanmu. Tidak seorang pun dapat memaksamu, kecuali mereka yang menyeberangi mayatku terlebih dahulu. Mendengar kata-kata ini, Lin Luoluo membeku, matanya yang indah menatap Zhou Yu dengan saksama, air mata mengalir di dalamnya. Pada saat ini, wakil kepala Aula Li terbatuk ringan 2 kali. Zhou Yu, Nona Lin, masalah tubuh suci roh obat itu penting, dan mungkin tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Bagaimana kalau begini, aku akan membawamu menemui kepala balai terlebih dahulu, lalu memutuskan setelah bertemu dengan kepala balai. Tenang saja, ketua Aula cukup mudah bergaul. Wakil kepala Aula Li khawatir Zhou Yu mungkin memiliki kekhawatiran, jadi dia menambahkan. Mendengar ini, Zhou Yu tidak berkata banyak, hanya mengangguk. Lagi pula, dia sekarang berada di kuil Dewa Pil, dan dengan kekuatan Master Aula, dia hanya bisa melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Bab 1324. Ketua Aula. Kediaman Rong. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya pergi, keluarga Rong jatuh ke dalam keheningan dan kesedihan yang mendalam. Rong Fang memasang ekspresi muram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rong Wanlun dan putranya begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bernapas. Setelah jeda yang lama, Rong Wanlun akhirnya tidak tahan lagi dengan tekanan psikologis yang berat dan dengan hati-hati berbicara. Ayah, karena ketua Aula sudah turun tangan, bukankah kita harus mundur selangkah? Mundur selangkah. Mata Rong Fang tiba-tiba berkilat dingin, membuat Rong Wanlun menggigil ketakutan. Apakah ini yang kau pikirkan sebagai kepala keluarga Rong? Rong Fang berteriak dengan marah. Rong Wanlun menyadari dia telah berbicara salah dan terlalu takut untuk mengatakan apapun lagi. Rong Fang menatap Rong Wanlun dengan pandangan kecewa, bertanya-tanya bagaimana dia memilih orang yang tidak berguna sebagai kepala keluarga. Rong Fang kemudian mengalihkan pandangannya ke cucunya, Rong Linjiang. Linjiang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Rong Linjiang dipenuhi amarah dan tanpa berpikir dia menjawab. Kakek, kita sama sekali tidak bisa menelan harga diri kita dalam hal ini. Mendengar ini, Rong Fang mengangguk puas. Namun, Rong Linjiang terus berbicara dengan marah. Tampar. Rong Fang gemetar karena marah dan menamparnya dari jauh. Rong Linjiang berteriak sedih, sambil terlempar mundur. Mulut Rong Linjiang penuh darah, dan dia meringis kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan. Rong Fang dengan marah menunjuk hidung Rong Linjiang dan mengutuk. Yang kau pikirkan hanyalah bermain-main dengan wanita. Bagaimana mungkin keluarga Rong melahirkan orang-orang bodoh sepertimu? Kemarahan Rong Fang membuat Rong Linjiang terdiam. Rong Fang berteriak. Biar ku katakan padamu, wanita bernama Shen Yin itu tidak boleh disentuh. Dia terhubung dengan Raja Ilahi, seseorang yang tidak bisa kita singgung saat ini. Namun, orang bernama Lin Luoluo tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu, kita harus menggunakan segala cara untuk menangkap Lin Luoluo. Rong Wanlun segera membungkuk dan berkata, Baik, ayah, saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu, aku sendiri yang akan menangani masalah ini. Kamu, segera gunakan semua koneksimu untuk mencari berita tentang Zhou Yu. Baik, ayah. Rong Wanlun buru-buru mengatur anak buahnya dan membuat persiapan. Dipimpin oleh wakil kepala Aula Li, Zhou Yu, Lin Luoluo, Shen Yin, dan yang lainnya datang ke tempat ini sekali lagi. Setibanya di aula utama, wakil kepala Aula Li berhenti dan menoleh ke arah Zhou Yu sambil berbicara. Hanya kita berdua. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Wakil ketua Aula Li mengangguk. Benar, ketua Aula hanya akan menemui kalian berdua. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat bahu, lalu membawa Lin Luoluo ke lantai atas aula utama. Lantai teratas aula utama merupakan panggung yang luas. Begitu Zhou Yu dan Lin Luoluo melangkah ke peron, sesosok hitam memasuki pandangan mereka. Itu adalah sosok yang mengenakan jubah hitam besar. Meskipun punggung sosok itu menghadap mereka, Zhou Yu masih bisa melihat siluet samar melalui jubah lebarnya. Apakah ketua balai seorang perempuan? Tepat pada saat itu, sosok berjubah hitam itu berbalik. Zhou Yu tertegun. Sosok berjubah hitam itu ternyata adalah seorang gadis yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Tubuh dan penampilannya seperti mahasiswi, kecuali matanya. Namun, ketika Zhou Yu melihat mata itu, dia langsung merasa seakan-akan terhisap ke dalam jurang tanpa ada rahasia yang terungkap. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu ketika Zhou Yu tiba-tiba tersadar, langsung mengalihkan pandangannya dari mata wanita itu, hatinya dipenuhi keterkejutan. Wanita ini tangguh. Pada saat ini, Zhou Yu menyadari keringat dingin mengucur dari dahinya. Lin Luoluo adalah orang pertama yang menyadari keanehan Zhou Yu. Dia segera bertanya, Zhou Yu, ada apa? Menoleh,
Zhou Yu mendapati Lin Luoluo dalam keadaan normal, tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Pada titik ini, ketua balai berbicara. Semua orang yang menghadapiku di sini bereaksi seperti ini. Karena teknik kultivasi, penampilanku seperti ini, yang bukan hal yang baik, tetapi saat ini belum ada solusinya. Suara Hallmaster, meskipun sangat jelas, dipenuhi dengan kesan usang, menggabungkan dua sifat yang berbeda untuk menciptakan perasaan yang tidak nyata. Kemudian, sang ketua balai tersenyum. Mendengar ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kepala balai terlalu baik. Kali ini, aku harus berterima kasih kepada kepala balai atas bantuannya, kalau tidak, melarikan diri dari kediaman Rong akan sulit." Sang Master Aula masih tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanyalah caraku menghadapi keluarga Rong. Kau muncul secara kebetulan saat aku sedang berhadapan dengan mereka, jadi aku memanfaatkanmu." Ekspresi Zhou Yu membeku saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ketua balai akan bersikap begitu jujur, hingga membuatnya tertegun sesaat. Namun kemudian dia bertanya dengan agak bingung. "Berurusan dengan keluarga Rong. Apa maksudmu?" Bab 1325. Kerjasama. Bukankah keluarga Rong merupakan kekuatan dari kuil Dewa Pil? Sebagai kepala balai, mengapa Anda ingin berurusan dengan keluarga Rong? Zhou Yu tidak mengerti. Menanggapi pertanyaan Zhou Yu, sang Master Aula memperlihatkan pandangan yang mendalam di matanya dan berkata, "Karena keluarga Rong sekarang punya masalah. Lebih tepatnya, penatua kedua Rong Fang sedang punya masalah sekarang." "Masalah apa?" Zhou Yu masih belum mengerti. Kepala balai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini sudah melampaui batas kemampuanmu, sekalipun aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Mungkin, di masa depan, Anda akan menghadapi situasi seperti itu." Singkatnya, tindakan penatua kedua bukan lagi pengkhianatan, melainkan telah gagal. Jadi, dia harus ditangani. Tentu saja, aku akan terus menggunakanmu setelahnya. Alasannya sederhana, karena tetua kedua sekarang membencimu, hanya kau yang bisa memancing kejatuhannya. Perkataan kepala balai membuat Zhou Yu semakin merasa melayang di awang-awang. "Apa sebenarnya maksudmu dengan jatuh?" Zhou Yu bertanya lagi. Sang Master Aula melirik Zhou Yu, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. "Anak kecil, dengan wajah bersih dan rapi, kenapa kau begitu merepotkan? Sudah kukatakan, hal seperti itu di luar pemahamanmu. Jika kau berhasil menarik keluar kejatuhannya, kau mungkin bisa melihatnya sekilas. Sekarang, mari kita bicarakan tentang hadiahmu." "Hadiah?" Zhou Yu tampak bingung. Kepala Aula melirik Zhou Yu. "Sudah kubilang, aku akan tetap menggunakanmu nanti untuk menghadapi tetua kedua. Karena aku ingin memanfaatkanmu, tentu saja aku harus memberimu hadiah. Saya selalu sesederhana ini. Lagi pula, kau tidak bisa menolak masalah ini karena tanpa bantuanku, kau tidak bisa meninggalkan kuil Dewa Pil dengan aman. Jadi, sekarang kamu punya kesempatan untuk meminta kompensasi kepadaku. Kesempatan ini hanya terjadi satu kali." Dia menambahkan kalimat lain. Namun, dia tidak dapat menahannya. Sebab, seperti yang dikatakannya, tanpa bantuan Master Aula, dia mungkin akan kesulitan untuk meninggalkan kuil Dewa Pil dengan selamat. Jadi Zhou Yu tidak lagi sopan. Dia berbicara. "Sebelum meminta kompensasi, saya punya pertanyaan." "Silakan," kepala Aula tersenyum. "Kamu sudah tahu bahwa Lin selalu memiliki tubuh suci roh pengobatan." Zhou Yu menatap lekat-lekat ke arah kepala balai. Mendengar ini, kepala Aula terkekeh, dia menatap Zhou Yu dengan penuh minat, lalu mengalihkan perhatiannya ke Lin Luoluo. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Lin Luoluo. Adegan ini mengejutkan Zhou Yu sampai ke akar-akarnya. Karena meskipun Hallmaster berada tepat di depannya, dia tidak dapat merasakan bagaimana dia melakukannya. Ini bukan hanya masalah kecepatan. Zhou Yu dengan gugup memperhatikan kepala balai. Hanya untuk melihat Hallmaster tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Luoluo. Lin Luoluo jelas menunjukkan penolakan, tetapi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sang Master Aula meremas wajah Lin Luoluo dengan main-main, lalu berseru, "Sungguh patut ditiru." Setelah ini, kepala Aula tiba-tiba menatap Zhou Yu dan tersenyum. "Tubuh suci roh pengobatan memang sangat berguna bagi kuil Dewa Pil saya. Jika aku memaksanya untuk tetap tinggal, apa yang akan kau lakukan?" Meski kepala balai memasang wajah tersenyum, Zhou Yu merasakan hawa dingin yang amat sangat. Zhou Yu memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Jika begitu, maka kita mungkin tidak bisa bekerja sama." Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung menjadi menyesakkan. Sang Master Aula masih memperlihatkan wajah tersenyum,
Tetapi Zhou Yu merasakan tekanan di sekelilingnya semakin kuat, mengancam untuk menghancurkannya. Tepat saat Zhou Yu kesulitan bertahan, kepala balai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti lonceng. Dengan tawa ini, semua tekanan tiba-tiba hilang. Haha, bercanda saja denganmu, kamu benar-benar menganggapnya serius. Sambil berkata demikian, sang Master Aula, tampaknya tidak merasa puas, menyentuh wajah Lin Luoluo lagi. Kemudian sang Master Aula berkata, Nona Lin, saya pikir masalah ini pada akhirnya bergantung pada keputusan Anda. Apakah kamu bersedia tinggal di kuil Dewa Pilku dan belajar Dao Alkimia bersamaku? Pada saat ini, Lin Luoluo telah mendapatkan kembali kebebasan fisiknya. Meski disentuh oleh Hall Master tadi membuatnya merasa tak wajar, menghadapi pertanyaan Hall Master, Lin Luoluo tidak langsung menolak. Meskipun dia tidak berkecimpung di dunia bela diri, dia adalah seorang pengusaha wanita yang hebat. Dia dapat melihat bahwa ketua aula ini bukanlah orang biasa, dia dapat dengan mudah menekan Zhou Yu, dan Zhou Yu sangat khawatir padanya. Jadi Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam dan bertanya, jika aku belajar Dao Alkimia darimu, apakah aku akan menjadi sekuat dia di masa depan? Mendengar ini, sang ketua balai tertawa kecil. Tentu saja, tubuh suci roh pengobatan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mata indah Lin Luoluo memancarkan secercah cahaya. Kalau begitu, saya bersedia belajar. Tapi, aku harus mengurus urusan keluargaku dulu. Mendengar ini, senyum sang ketua balai menjadi berseri-seri. Kalau begitu semuanya beres. Setelah urusanmu di luar selesai, beritahu aku, dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Selesai berbicara, dia menatap Zhou Yu. Bukankah hasil ini berbeda dari apa yang Anda harapkan? Zhou Yu, saat ini, tidak memperhatikan Hall Master tetapi menatap Lin Luoluo. Presiden Lin, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Lin Luoluo mengangguk. Aku tidak ingin menjadi bebanmu dimanapun. Aku tidak pernah menganggapmu beban. Zhou Yu buru-buru menjelaskan. Lin Luoluo dengan tegas menyatakan. Zhou Yu terdiam. Perasaan hangat yang luar biasa mengalir dalam hatinya. Baiklah, masalah tubuh suci roh obat sudah selesai, Zhou Yu, aku hanya memintamu untuk mengusulkan hadiahmu, sekarang, bisakah kau melakukannya? Bab 1326. Meminta bulan. Kekhawatiran terbesar Zhou Yu sebelumnya adalah bahwa kepala balai akan secara paksa menahan Lin Luoluo. Sekarang kekhawatiran ini telah hilang, Zhou Yu tentu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia langsung berkata terus terang. Saya ingin 2 obat pil tingkat ke-9. Begitu perkataan itu diucapkan, senyum di wajah kepala balai membeku, lalu menjadi lebih cerah. Namun di saat yang sama, Zhou Yu merasakan tekanan besar menimpanya. Meski Zhou Yu merasakan kulit kepalanya kesemutan, dia tetap menguatkan diri dan menatap ke arah Hall Master. Setelah beberapa saat, kepala balai berkata, tidak menyangka kau berani bertanya begitu berani. Apakah menurutmu obat pil tingkat 9 adalah permen yang tergeletak di mana-mana? Zhou Yu sengaja memasang wajah menyedihkan dan berkata, kau anggap aku umpan, biarkan tetua kedua mengerahkan segenap tenaga, dan kau ingin aku mengeluarkan apa yang disebut valen miliknya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk bekerja sama denganmu. Kurasa hidupku setidaknya bernilai 2 obat pil tingkat ke-9, bukan? Kepala balai menolak dengan tegas. Sebenarnya beberapa hadiah sudah diberikan kepadamu sebelumnya, jadi jangan memaksakannya. Diberikan kepadaku terlebih dahulu. Zhou Yu terkejut. Kepala balai menatapnya tajam dan berkata, menurutmu, apakah ada orang yang bisa memasuki panggung pencerahan Wutong? Anda bertanya-tanya, siapa di antara para pemenang konferensi pertukaran sebelumnya yang pernah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki platform pencerahan Wutong? Kamu sendiri tahu berapa banyak manfaat yang kamu peroleh dari platform pencerahan Wutong, bukan? Perkataan kepala balai membuat Zhou Yu agak terdiam. Memang banyak sekali manfaat yang diperolehnya di Wutong Enlightenment Platform. Selain itu, menurut Liu Tu dan yang lainnya, tampaknya tidak ada preseden bagi orang luar yang dapat memasuki platform pencerahan Wutong sebelumnya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu melangkah mundur. Lupakan saja, aku ingin 1 pil tingkat ke-9, tapi harus yang jenis penambah darah dan energinya signifikan. Kepala balai mengangkat sebelah alisnya dan hendak berbicara, tetapi Zhou Yu cepat-cepat menambahkan. Ini persyaratan minimumnya. Lagi pula, kau adalah kepala balai yang agung di kuil Dewa Pil, agung dan perkasa. Lagi pula, aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Kau tidak boleh pelit, kan? Sang kepala aula menatap Zhou Yu dengan geli. Anak kecil, kau tahu betul cara memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai. Kau pikir kau mempertaruhkan nyawamu demi balai. Balai bisa mengesampingkan urusan dengan tetua kedua untuk saat ini, kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu demi balai sekarang. Kau boleh pergi.
Asalkan kamu merasa bisa pergi dengan aman. Zhou Yu tersenyum sedikit. Meskipun aku tidak tahu persis apa itu, Valen, tapi kalau tebakanku benar, semakin lama hal itu berlarut-larut, semakin merepotkan jadinya. Kalau Hallmaster merindukanku, entah kapan aku akan menemukan partner lain yang cocok. Aku penasaran apakah ketua aula masih sanggup menunggu. Mendengar perkataan Zhou Yu, kepala aula menyipitkan matanya sedikit, kilatan muncul di matanya. Zhou Yu memaksa dirinya untuk tetap tenang dan membalas tatapan kepala balai. Sesaat kemudian, sang ketua aula tiba-tiba tersenyum. Harus kuakui, apa yang kau katakan cukup masuk akal. Setelah berhenti sejenak, sang master aula berkata. Mendengar persetujuan kepala balai, Zhou Yu sangat gembira. Sebenarnya, dia tidak yakin bisa meyakinkan ketua balai, itu sepenuhnya dugaan dan alasannya. Namun sekarang tampaknya tebakannya benar. Kata kepala balai dengan kesal. Nak, jangan terlalu sombong. Aula setuju karena aku merasa kau cukup menyenangkan, dan lagi pula, istrimu akan menjadi muridku di masa depan, itu sebabnya aku setuju. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa tanpa dirimu, aula ini tidak bisa menangani Rong Fang, kan? Zhou Yu dengan cepat menyanjungnya. Kepala balai itu bijaksana dan berkuasa, dengan kekayaan setinggi langit. Berurusan dengan Rong Fang tentu saja mudah, tetapi kepala balai, sebagai kepala balai, tidak mungkin mengurus semuanya sendiri. Itu akan terlalu merendahkan, bukan? Sanjungan ini membuat Lin Luoluo yang ada di sebelahnya merinding. Lin Luoluo melirik ke arah Zhou Yu tetapi tidak dapat menahan ekspresi geli. Segera setelah itu, Zhou Yu bertanya. Tuan Aula, haruskah aku meninggalkan kuil Dewa Pil sekarang? Kepala balai mengangguk. Itu benar. Begitu kau keluar, balai akan mengeluarkan pengumuman yang menyatakan kau telah bersikap tidak hormat kepada balai, dan kau telah dicabut gelar tetua terhormatnya, dikeluarkan dari kuil Dewa Pil, dan dilarang masuk lagi. Setelah mendengar berita ini, tetua kedua seharusnya tidak ragu. Aku akan menyuruh Yang Mulia Hong dan yang lainnya mengikutimu secara diam-diam. Begitu tetua kedua bergerak, Yang Mulia Hong akan bertindak. Mendengar ini, Zhou Yu langsung mengerti. Sungguh cerdik, memancing ular keluar dari lubangnya. Sang kepala balai meliriknya lalu melambaikan tangannya. Di dalam sini ada obat pil tingkat ke-9 yang kamu inginkan. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Melihat keterus-terangan sang master aula, Zhou Yu pun menjadi sangat gembira. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Balai, kalau begitu kami permisi dulu. Setelah berbicara, Zhou Yu membawa Lin Luoluo bersamanya, meninggalkan aula utama. Berdiri di panggung lantai teratas aula utama, kepala aula memperhatikan kepergian Zhou Yu, tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Memang, murid dari benda tua itu, haha, benar-benar mencari kemana-mana. Bab 1327. Tergerak oleh angin. Tidak lama setelah Zhou Yu meninggalkan aula utama, wakil kepala aula Li mengeluarkan pengumuman ke seluruh kuil Dewa Pil. Pengumuman itu menyatakan bahwa Zhou Yu dilucuti gelarnya sebagai ketua konferensi pertukaran dan gelarnya sebagai tetua terhormat karena tidak menghormati Master Aula, dan langsung diusir dari kuil Dewa Pil, dan tidak pernah menginjakkan kaki di dalamnya lagi. Saat berita ini tersebar, semua keluarga, besar dan kecil, di kuil Dewa Pil tercengang. Pertama, Zhou Yu mendapat penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya berupa kualifikasi untuk memasuki platform pencerahan Wutong, dan kini dia secara misterius kehilangan semua penghargaannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak menghormati ketua balai. Bagaimana tepatnya dia bersikap tidak sopan? Untuk sementara waktu, segala macam spekulasi bermunculan. Pada saat ini, Rong Wanlun, yang sedang mengumpulkan informasi tentang Zhou Yu, tentu saja adalah orang pertama yang menerima berita ini. Dia segera melaporkan hal ini kepada tetua kedua keluarga Rong, Rong Fang. Setelah berbicara, Rong Wanlun berkata dengan muram. Rong Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, kamu tidak tahu. Zhou Yu, bagaimanapun juga, adalah ketua konferensi pertukaran, dan karena konferensi pertukaran diselenggarakan oleh ketua aula, tentu saja dia tidak akan mencoreng reputasinya sendiri dengan membunuhnya begitu saja. Kurasa itu terutama karena ketua aula ingin mempertahankan tubuh suci roh pengobatan, dan Zhou Yu tidak setuju, sehingga menyinggung ketua aula. Dengan melakukan hal ini, kepala balai terlebih dahulu mencabut semua gelarnya dan kemudian mengeluarkannya. Kurasa, begitu dia meninggalkan kuil Dewa Pil, orang-orang Master Aula akan bertindak untuk menghadapinya, lalu dengan paksa menahan tubuh suci roh obat. Secara keseluruhan, dari pemahamanku tentang ketua Aula, karena dia tahu tentang keberadaan tubuh suci roh pengobatan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, ekspresi Rong Wanlun sedikit berubah. Rong Wanlun segera berkata dengan niat membunuh. Ayah, kalau begitu aku akan membawa para ahli sekarang untuk mencegat Zhou Yu. Namun,
Rong Fang berdiri dan menolak usulan Rong Wanlun. Rong Wanlun tampak bingung. Apa yang baru saja Anda katakan ada benarnya. Tapi, bukan anggota keluarga Rong kita yang bertindak lebih dulu. Yang lain. Rong Wanlun tertegun. Rong Fang menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya, yang membuat Rong Wanlun menggigil. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Pergilah dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Rong Wanlun gemetar dan buru-buru mundur. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya meninggalkan aula utama, mereka bersiap meninggalkan kuil Dewa Pil sesuai kesepakatan dengan kepala aula. Dan Shen Yin, yang datang ke kuil Dewa Pil kali ini untuk mencari pengobatan, tidak perlu tinggal lama lagi karena Zhou Yu telah setuju untuk membantunya dalam alkimia. Dia dengan cepat menggunakan teknik rahasia keluarga untuk mengirim sinyal. Tak lama kemudian seorang tetua bergegas mendekat. Shen Yin memberikan pengantar singkat. Shen Yin juga memberitahu Penatua Nian tentang Zhou Yu yang membantunya. Setelah mendengar ini, Tetua Nian menjadi murka dan langsung ingin menghadapi keluarga Rong. Shen Yin berusaha keras untuk mencegahnya, dan akhirnya meredakan amarahnya untuk sementara. Melihat ini, Zhou Yu diam-diam merasa takjub. Para tetua keluarga Shen sudah berada di tingkat alam kaisar. Capital City benar-benar mewujudkan level puncak dunia seni bela diri negeri naga. Setelah tenang, Penatua Nian mendekati Zhou Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Teman muda Zhou, aku sudah mencari obat kemana-mana, dan tak menyangka keluarga Rong berani memperlakukan nona muda seperti ini. Terima kasih sudah menyelamatkannya. Kalau tidak, dosaku kali ini pasti besar. Zhou Yu tersenyum dan berkata. Penatua Nian menatap Zhou Yu dengan penuh penghargaan dan berkata. Sebenarnya, namamu sudah kudengar bahkan di ibu kota, dan melihatmu hari ini, kau sungguh luar biasa, seorang pahlawan di kalangan anak muda. Ketika kamu datang ke ibu kota di masa depan, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Penatua Nian sangat menyadari keadaan Zhou Yu. Dia dapat melihat bahwa Zhou Yu memiliki potensi yang tak terbatas, jadi dia berbicara dengan sopan, memperlakukannya sebagai orang yang setara. Zhou Yu tidak rendah hati. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Shen Yin mulai bertanya tentang pertemuan Zhou Yu dengan kepala aula. Setelah mendengarkan, ekspresinya tidak yakin. Shen Yin menggelengkan kepalanya karena bingung. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi saya hanya merasa bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Saya ingat kakek saya dan yang lainnya mengatakan bahwa orang-orang sekte tersembunyi ini sangat rumit. Penatua Nian, bagaimana menurutmu? Penatua Nian merenung sejenak, lalu berkata. Yang memalukan, ketika aku mencari pengobatan, pikiran pertamaku adalah menemukan kepala balai kuil Dewa Pil. Tetapi setelah mencoba berbagai saluran, saya tidak pernah bertemu dengannya. Jadi, menurutku, mungkin orang ini tidak seramah yang disebutkan teman muda Zhou. Namun, ini hanya dugaan saya, karena saya belum pernah berhubungan langsung dengannya. Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit. Tapi, aku merasa bahwa Master Aula Kuil Dewa Pil masih sangat mudah dihadapi secara keseluruhan. Orang ini memang cukup baik. Mungkin dia menghargai tubuh suci roh pengobatan Luo-Luo, jadi dia bersikap ramah. Saat keempatnya mengobrol, tiba-tiba, cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Bersamaan dengan itu, Penatua Nian mengerutkan kening. Untukmu. Penatua Nian terkejut. Begitu Penatua Nian selesai berbicara. Bab 1328. Pembunuhan instan. Begitu kata-kata itu diucapkan, tiga sosok tiba-tiba muncul di depan Zhou Yu dan yang lainnya. Ketiganya adalah Han Mofeng, Zhu Yuanming, dan Ao Jiushu. Melihat ketiganya, Zhou Yu mencibir. Ternyata kalian bertiga anjing liar lagi. Beberapa hari yang lalu, aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi sepertinya kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Mendengar ini, mata Han Mofeng hampir menyemburkan api. Dia berteriak dengan marah. Zhou Yu, jangan terlalu sombong. Terakhir kali kamu beruntung dan seseorang menyelamatkanmu. Hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan lolos dari genggaman kami hari ini. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir lagi. Melarikan diri. Mengapa aku harus melarikan diri? Menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu melangkah maju, secara mengejutkan bergerak mendekati ketiga orang itu. Melihat hal itu, Shen Yin pun ingin mengulurkan tangan, namun dihentikan oleh sesepuh. Nona, jangan terburu-buru. Penatua, Zhou Yu telah menyelamatkanku, aku tidak bisa hanya melihatnya mendapat masalah, kata Shen Yin buru-buru. Orang tua itu terkekeh. Nona, Anda terlalu meremehkan Zhou Yu. Ketiga orang ini memiliki fondasi yang dalam, aura yang kuat, tidak lebih lemah dari para master puncak alam raja pemurnian tubuh pada umumnya, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya.
Tapi ada kehadiran yang lebih dahsyat di kegelapan, jangan terburu-buru. Mendengar perkataan tetua itu, ekspresi Shen Yin berubah. Orang lain dalam bayangan. Dia memandang sekelilingnya dan kemudian menenangkan pikirannya untuk mengamati situasi. Han Mofeng dan yang lainnya, melihat Zhou Yu keluar secara sukarela, semuanya menunjukkan ejekan. Setidaknya kamu punya kesadaran diri, tahu bahwa kamu sudah ditakdirkan, jadi. Han Mofeng berbicara dengan wajah penuh sarkasme, tetapi tiba-tiba, tubuh Zhou Yu meletus dengan aura yang kuat. Untuk sesaat, dia menunjukkan tanda-tanda persaingan dengan Han Mofeng dan yang lainnya. Wajah Han Mofeng berubah. Kamu benar-benar berhasil mencapai alam raja. Zhou Yu mencibir. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya tangani setelah keluar. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Pada saat ini, Zhu Yuanming dan Ao Jiushu berteriak dingin. Kakak Han, jangan buang-buang kata dengannya. Bahkan jika dia berhasil menembus level itu, dia hanyalah seorang raja alam kelas 1, tidak bisa membuat keributan apapun. Pernyataan ini memang menyadarkan Han Mofeng kembali ke dunia nyata. Sekalipun anak ini sudah berhasil menerobos, dia hanya seorang raja alam kelas 1. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau melunasi tagihan, kan? Kami akan membantumu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Han Mofeng mengambil inisiatif dan menyerang langsung, melompat ke udara, melayangkan pukulan dahsyat langsung ke arah Zhou Yu. Zhu Yuanming dan Ao Jiushu tidak hanya berdiri di sana, mereka juga mengikutinya dari dekat, masing-masing melayangkan pukulan. Menghadapi serangan ketiganya, Zhou Yu tampak sangat tenang. Karena sekarang dia tidak perlu lagi memperhatikan para ahli alam raja tingkat ke-7 atau ke-8 seperti itu. Dia dengan tenang mengulurkan tangannya, dan dengan lambaian sederhana. Desir. Pedang setan emas langsung muncul di belakangnya. Melihat tinju Han Mofeng datang ke hadapan Zhou Yu mencibir. Saat kata-kata itu terucap, pedang setan emas di belakangnya berubah menjadi bayangan merah darah dan lenyap. Meskipun Han Mofeng melihat Zhou Yu tidak memiliki pertahanan, bahkan tidak mengaktifkan teknik tubuh pelindungnya, wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis. Akan tetapi, saat kata-katanya terucap, ia merasakan firasat kematian yang amat dahsyat mendekat. Han Mofeng bahkan tidak menyadari dari mana ancaman pembunuhan ini berasal. Tiba-tiba bayangan merah darah melintas di depannya. Saat berikutnya, kepalanya terlepas. Han Mofeng meninggal tanpa pernah mengetahui apa yang terjadi. Adegan ini membuat takut Ao Jiushu dan Zhu Yuanming. Meskipun Han Mofeng tidak mengerti bagaimana dia meninggal, dua orang lainnya melihatnya dengan jelas. Zhou Yu hanya mengayunkan pedang iblis emas, dan pedang itu tampak memiliki kesadaran, dan langsung memenggal kepala Han Mofeng. Teknik macam apa ini? Mereka tidak berani meneruskan serangannya terhadap Zhou Yu. Jika Han Mofeng, yang terkuat di antara mereka, terbunuh hanya dengan satu tebasan, apa peluang mereka? Hampir pada saat Han Mofeng meninggal, Zhu Yuanming dan Ao Jiushu secara bersamaan mundur. Melihat ini, Zhou Yu mencibir. Mencoba lari sekarang, sudah terlambat. Ekspresi Ao Jiushu berubah drastis, dia berteriak mendesak. Zhou Yu, aku salah, ampuni aku. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Tubuhnya membeku, melihat ke bawah melihat bayangan darah menembus jantungnya, hanya menyisakan lubang darah. Gedebuk. Tubuh Ao Jiushu jatuh ke tanah dengan keras. Mulutnya menganga karena terkejut. Dia berada di puncak daftar manusia. Ini berarti dia adalah yang terkuat di antara generasi muda. Namun, kecakapan tempur yang baru saja ditunjukkan Zhou Yu, yang 2 tahun lebih muda, jauh melampauinya berkali-kali lipat. Hanya keterampilan mengendalikan pedang terbang saja akan membuat dia bernasib sama seperti mereka berdua. Shen Yin, yang terkejut cukup lama, akhirnya mengucapkan 2 kata. Sementara itu, Zhu Yuanming hampir menjadi gila. Dia mati-matian melarikan diri sambil berteriak. Dentang. Pedang setan emas Zhou Yu berhasil ditangkis. Zhou Yu menyipitkan mata, menatap bayangan yang muncul. Hantu tua Juchun. Bab 1329. Kunci tanah spiritual. Orang yang muncul tiba-tiba itu adalah ahli alam kaisar dari sekte Yinming, Juchun si hantu tua, yang pernah ditemui Zhou Yu saat ia memasuki kuil Dewa Pil hari itu. Orang ini ditakuti oleh Yang Mulia Hong saat itu. Tanpa diduga, hari ini dia bekerja sama dengan Han Mofeng dan 2 lainnya. Orang ini adalah seniman bela diri alam kaisar, dan Zhou Yu tidak cukup sombong untuk berpikir dia mampu menghadapi ahli alam kaisar. Pada saat ini, wajah Zhou Yu serius, sarafnya tegang, teknik kultivasi tubuh pelindungnya beroperasi penuh, selalu siap bertindak dengan kekuatan penuh. Setelah Zhu Yuanming diselamatkan oleh hantu tua Juchun, dia dipenuhi dengan kebencian dan berkata dengan penuh semangat. Senior Juchun, tolong bunuh anak ini dengan cepat.
Begitu kau membunuhnya, aku akan segera menyerahkan kunci tanah roh kuno kepadamu. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba terkejut. Kunci menuju tanah roh kuno. Sebelumnya, di keluarga Gong, saat ia memperoleh pedang setan emas, keluarga Gong telah menghasilkan cakram roh surgawi kuning, yang merupakan kunci menuju tanah roh kuno. Kunci ke tanah roh kuno ini memiliki total 4 bagian. Cakram roh surgawi kuning hanyalah salah satunya. Kemudian, Zhou Yu menyerahkannya kepada keluarga Gong untuk diamankan dan mengendalikan mereka. Dia berencana untuk mencari 3 kunci yang tersisa di tempat lain. Namun, beberapa waktu telah berlalu. Tidak ada berita tentang 3 kunci yang tersisa. Tanpa diduga, hari ini, dia mendapat petunjuk tentang kunci lainnya dari mulut Zhu Yuanming. Tampaknya Zhu Yuanming dan kelompoknya menggunakan kunci ini untuk membuat kesepakatan dengan Ju Chun sang hantu tua. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Zhou Yu. Tetapi saat ini, Zhou Yu tidak dapat memikirkan hal lain. Ia menghadapi krisis hidup dan mati, dan apakah ia bisa lolos dari Ju Chun si hantu tua masih belum diketahui. Mendengar perkataan Zhu Yuanming, si hantu tua Ju Chun tidak ragu-ragu, langsung menatap Zhou Yu, tidak menyembunyikan sedikit pun niat membunuhnya. Wah, terakhir kali kamu berhasil kabur, anggap saja ini hari keberuntunganmu. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Sambil berbicara, Ju Chun sang hantu tua menyerang langsung, seni bela dirinya yang hebat berubah menjadi sebilah pedang raksasa, yang langsung mengarah ke kepala Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu hanya merasakan kekuatan langit dan bumi yang luar biasa menekannya. Teknik kuali emas dari alam 8 kuali, bagaikan perisai yang tak dapat dihancurkan terhadap seniman bela diri alam raja, menjadi setipis kertas di hadapan seorang ahli alam kaisar. Kuali emas pelindungnya hampir seketika runtuh. Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Seorang kaisar realem, menyerang seorang anak, sungguh membawa aib bagi kaisar realem. Saat kata-kata itu terucap, seorang tetua di belakang Zhou Yu mulai bergerak. Dengan pukulan biasa, dia menghancurkan seni bela diri yang melayang di atas kepala Zhou Yu. Saat berikutnya, Zhou Yu mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Pada saat yang sama, suara tetua pun terdengar. Zhou Yu, mundurlah, lindungi nona muda itu, aku akan menangani pria tua tak tahu malu ini. Mendengar ini, Zhou Yu tidak ragu menggunakan langkah gunung dan sungai untuk mundur dengan cepat. Ekspresi di wajah Ju Chun sang hantu tua menjadi gelap, tatapannya dingin tertuju pada sesepuh yang tiba-tiba muncul, sekilas ketidakpastian melintas di matanya. Dia telah menerima informasi bahwa Zhou Yu telah diusir oleh kepala kuil Dewa Pil tanpa perlindungan ahli apapun, itulah sebabnya dia berani memasuki kuil Dewa Pil lagi untuk membunuh Zhou Yu tanpa ragu. Namun kini, muncullah seorang ahli alam kaisar. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga Ju Chun tidak mendeteksinya sama sekali saat itu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan luar biasa orang tua itu. Ju Chun, hantu tua itu berkata dengan muram. Sang tetua menjawab dengan acuh tak acuh. Keluarga Sen dari ibu kota. Wajah hantu tua Ju Chun berubah muram. Mendengar hal itu, sang sesepuh tertawa terbahak-bahak. Jadi itu benda tua pengkhianat dari sekte Yinming, pantas saja perilakumu begitu licik. Biar ku jelaskan, Zhou Yu, bocah ini, berhutang budi pada keluarga Senku. Hari ini, aku pasti akan melindunginya. Saya sarankan kamu, segera mundur, atau jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Sang tetua sama sekali tidak menganggap Ju Chun si hantu tua itu, malah menegurnya tanpa ampun. Diteriaki seperti itu oleh si tetua, raut wajah Ju Chun sang hantu tua langsung berubah sangat muram. Bagus, sangat bagus. Karena keluarga Sen bersikeras campur tangan, maka bersiaplah untuk mati. Begitu Ju Chun sang hantu tua selesai berbicara, sebuah cambuk tulang muncul di tangannya, menyerang ke arah sesepuh itu. Saat cambuk tulang melesat menembus kehampaan, ruang bergetar. Kekuatan langit dan bumi melonjak hebat, seketika membentuk gelombang raksasa tajam yang menghantam sesepuh itu. Melihat situasi ini, si tetua mencibir, sambil membalikkan telapak tangannya, ki sejati yang dahsyat meletus, seketika berubah menjadi semburan batu-batu besar, meledak ke depan. Ki sejati milik sesepuh itu ternyata adalah ki sejati atribut retak bumi yang langka. Tidak hanya memiliki beratnya atribut bumi, tetapi juga membawa sedikit keganasan atribut api. Konfrontasi mereka, hanya dengan satu kali pertukaran, langsung menyebabkan gunung runtuh dan tanah hancur. Ekspresi wajah Zhou Yu sedikit berubah, dan dia segera meraih Luo Luo dan Shen Yin, dengan cepat mundur ke lokasi aman yang jauh. Hanya dalam hitungan detik, Ju Chun sang hantu tua dan sesepuh telah bertarung dari tanah hingga ke langit. Menyaksikan pertarungan mereka meningkat ke fase yang intens. Tatapan Zhou Yu tiba-tiba beralih ke Zhu Yuanming, yang bersembunyi di sudut lain.
Merasakan tatapan Zhou Yu, wajah Zhu Yuanming menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera mundur. Namun, Zhou Yu menunjukkan senyum dingin. Mencoba melarikan diri. Sambil berkata demikian, sosok Zhou Yu melesat, menuju ke arah Zhu Yuanming. Meskipun Juchun sang hantu tua terlibat dalam pertempuran dengan tetua, ia sangat menyadari situasi di bawah. Melihat Zhou Yu mengejar Zhu Yuanming, Juchun sang hantu tua mengeluarkan raungan marah. Rongfang, apa yang kamu tunggu? Cepat bertindak, bunuh anak ini. Bab 1330. Motif tersembunyi. Juchun, auman hantu tua itu membuat Zhou Yu yang hendak mengejar Zhu Yuanming tiba-tiba terhenti. Ekspresi ketidakpastian muncul di wajahnya. Tetua kedua Rongfang. Apakah hantu tua Juchun dari Sekte Yinming telah bersekutu dengan tetua kedua Rongfang? Tatapan mata Zhou Yu bagaikan kilat, segera mengamati sekelilingnya tetapi tidak menyadari kehadiran tetua kedua Rongfang. Namun, pada saat ini, aura dingin diam-diam muncul, langsung mengunci Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu hanya merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan di depannya, di suatu area kosong, ruang itu berfluktuasi secara halus, dan pada saat berikutnya, tetua kedua Rongfang muncul bagaikan hantu. Pupil mata Zhou Yu sedikit mengerut, lalu pandangannya langsung tertuju pada Rongfang. Rongfang akhirnya tiba. Kolaborasinya dengan Hallmaster adalah untuk memancing Rongfang keluar. Tanpa diduga, ada keuntungan yang tak terduga. Rongfang benar-benar berkolusi dengan Sekte Yinming, sebuah fakta yang bahkan mungkin tidak diramalkan oleh kepala balai. Dengan penampilan Rongfang, meskipun dia tidak berekspresi, namun jika diperhatikan lebih teliti, akan terungkap kemarahan yang terpendam di matanya. Dia memang telah lama bekerja sama dengan Juchun, si hantu tua. Terlebih lagi, sebelumnya dia mengatakan pada Rong Wanlun bahwa dia akan mencari orang lain untuk menyelidiki Zhou Yu, dan orang yang dimaksud adalah Juchun, si hantu tua. Rencananya adalah agar Juchun memaksa Zhou Yu ke jalan buntu dan kemudian melihat apakah orang-orang kepala balai akan muncul. Namun tak disangka, di samping Zhou Yu, ada seorang ahli alam kaisar dari keluarga Shen. Ahli alam kaisar keluarga Shen ini secara proaktif mengambil tindakan untuk Zhou Yu, menghadapi Juchun, si hantu tua. Rongfang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Kalau saja Rong Linjiang tidak begitu buta dan menggoda Shen Yin, mereka tidak akan menyinggung keluarga Shen, dan pakar keluarga Shen tidak akan bepergian bersama Zhou Yu. Ketidakmampuan seperti itu, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Namun, Rongfang tidak khawatir. Yang berarti ahli alam kaisar keluarga Shen tidak sebanding dengan Juchun, si hantu tua. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Rongfang bermaksud untuk terus mengamati dari balik bayangan, namun tanpa diduga, Juchun, si hantu tua, segera memanggilnya sambil bertempur melawan kaisar alam keluarga Shen. Dengan perkembangan ini, Rongfang tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Kalau tidak, jika Juchun, si hantu tua itu, berteriak beberapa kali lagi, pasti hal itu akan membuat khawatir para ahli lainnya di kuil Dewa Pil. Pada saat itu, segala sesuatunya akan menjadi lebih merepotkan. Setelah Rongfang muncul, dia melirik Juchun, si tua bangka, sambil mengumpat dalam hatinya. Rubah tua terkutuk ini. Meskipun dalam hati ia mengumpat, namun Rongfang adalah orang yang tegas dalam bertindak. Karena dia sudah terekspos, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bunuh Zhou Yu dan tangkap tubuh suci roh pengobatan untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Dengan pikiran ini, Rongfang menatap dingin ke arah Zhou Yu. Kau telah menyinggung keluarga Rongku, apa kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Berlututlah dan terima kematian. Mendengar ini, Zhou Yu tetap tenang dan menyeringai. Siapa sangka, keluarga Rong masih mempertahankan hubungan dengan Sekte Yinming. Aku ingin tahu apakah Ketua Aula tahu seberapa mampu keluarga Rongmu. Perkataan Zhou Yu membuat Rongfang merasa sakit hati. Namun, Zhou Yu tiba-tiba memberi isyarat untuk berhenti. Apakah kau pikir kau telah memojokkanku? Rongfang tidak dapat memahami apa lagi yang mungkin disembunyikan Zhou Yu, jadi dia langsung menahan diri untuk menyerang. Zhou Yu hanya tersenyum tipis. Kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini. Setelah berkata demikian, Zhou Yu tiba-tiba mundur dengan cepat. Dan pada saat itu, di belakangnya, siluet cahaya berkelebat melintasi kehampaan, diikuti oleh Yang Mulia Hong dan Wakil Ketua Aula Li yang muncul bersamaan di hadapan Zhou Yu. Kalian berdua. Wakil Kepala Aula Li melangkah maju, tersenyum dingin pada Rongfang. Penatua kedua, Zhou Yu diundang ke kuil Dewa Pil olehku. Sekarang kau ingin membunuhnya, menurutmu untuk apa kita di sini? Jika Ketua Aula tidak membuat pernyataan seperti itu, apakah Tetua kedua akan mengungkapkan dirimu dengan mudah? Setelah berbicara, Wakil Ketua Aula Li melirik Juchun, si hantu tua. Belum lagi, bertemu dengan pasangan intim Tetua kedua.
Aku tidak menyangka urusan diplomatik tetua kedua akan berjalan dengan baik. Sejak kapan kuil Dewa Pil bekerja sama dengan Sekte Yin Ming dengan begitu mulus? Mendengar ini, wajah Rong Fang langsung berubah muram. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Pengumuman dari ketua balai itu hanya kedok saja. Padahal rencananya sudah jelas, dia sudah menduganya, tapi dia tidak bisa tidak datang karena godaan tubuh suci roh pengobatan terlalu besar. Pada saat ini, karena masalah itu telah terungkap, Rong Fang sebaiknya melupakan kepura-puraannya. Matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin, dengan kilatan halus ki hitam di bawahnya. Karena kalian semua sudah menemukan jawabannya. Kalau begitu sungguh disayangkan, aku hanya bisa mengantarmu pergi. Semua orang, bunuh Zhou Yu. Aura mengerikan yang meledak dari tubuhnya langsung membanjiri wakil kepala balai Li dan Yang Mulia Hong secara bersamaan. Dan saat Rong Fang mulai bergerak, 5 tetua dari keluarga Rong yang sebelumnya menggunakan teknik terlarang juga muncul secara misterius. Wajah mereka dipenuhi kebencian terhadap Zhou Yu. Tanpa sepatah kata pun, mereka menyerang Zhou Yu secara bersamaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.